Berhasilkah? Deng Yuanbo tidak bisa menahan air matanya yang mengalir deras. Kedua tangannya menekan kuat meja eksperimen. Namun, Profesor Da Vinci langsung menyiram harapan itu dengan air dingin. Dia hanya terbangun saja. Apakah benar-benar berhasil atau tidak, masih perlu dibuktikan melalui eksperimen lanjutan. Deng Sentong menatap kedua tangannya sendiri. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum penuh percaya diri. Aku tahu. Aku sudah menjadi berbeda. Jadi, inilah Laut Ether. Kau sebenarnya sudah lama bisa terhubung dengan dunia misterius itu, bukan? Sebuah wilayah yang hanya layak disentuh oleh para jenius. Pencucian dan transformasi pada tingkat jiwa ternyata semenarik ini. Dan menyentuh ether, melampaui ether, itulah hakikat evolusi kehidupan. Aku mengerti. Sekarang, aku mengerti semuanya. Zhang Yi, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan melampauimu. Di wilayah besar Laut Timur, kota Laut Timur, tempat ini adalah gerbang timur negara Huaxu, sekaligus garis pertahanan pertama yang berhadapan langsung dengan makhluk mutan lautan. Di sebuah tebing laut sunyi di luar kota, seorang pria mengenakan seragam tempur angkatan laut berwarna biru putih duduk diam bak patung. Angin laut yang menggigit bercampur uap air asin dan serpihan es menerpa wajahnya, yang dipenuhi janggut tak terurus. Ombak menghantam karang, mengeluarkan gemuruh memekakkan telinga. Namun, seolah-olah dia tidak mendengar apapun dan tidak merasakan apapun. Kedua matanya hanya memandang kejauhan, menatap lautan luas tanpa batas, yang sesekali mengeluarkan raungan. Bahkan, beberapa burung camar mendarat tanpa rasa takut di pundaknya, merapikan bulu mereka, seakan menganggap dirinya bagian dari alam. Li Changgong. Pria yang dahulu dijuluki Kaisar Gochen, salah satu petarung terkuat militer negara Huaxu itu, telah duduk diam di sini selama 2 tahun penuh. 2 tahun lalu, kebangkitan Zhang Yi bagaikan gunung besar yang menekan seluruh para ahli generasi ke-6 hingga sulit bernapas. Kekuatan semacam itu bukan sekadar unggul sedikit, melainkan sebuah pelampauan mutlak yang berbeda tingkat. Bahkan para jenius seperti Raja Arthur dan Dishitian pun merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Rasa tidak rela, iri hati, dan keraguan terhadap diri sendiri pernah hampir menghancurkan kondisi mental Li Changgong. Dia pernah tersesat dalam perebutan kekuasaan, menyebabkan kekuatannya mandek. Sampai pada suatu waktu, dia pergi sebagai utusan ke kerajaan Deep Blue dan berbincang panjang dengan Raja Manusia Ikan, Jin. Pedangmu terlalu berat. Kata-kata Jin masih terngiang di telinganya hingga sekarang. Bukan berat pedangnya, tetapi terlalu banyak pikiran duniawi yang kau berikan padanya. Kekuasaan, ketenaran, keinginan menang. Semua itu memperlambat pedangmu. Jika ingin cepat, maka belajarlah melepaskan hal-hal yang tidak perlu. Pada saat itu, Li Changgong mendapatkan pencerahan. Dia kembali ke Laut Timur, melepaskan statusnya sebagai panglima, dan menganggap dirinya sebagai prajurit biasa. Hari demi hari duduk di sini memandang laut dan mendengarkan ombak. Laut bisa menenangkan hati manusia, karena kau akan menyadari bahwa segala sesuatu yang kau pedulikan sebenarnya tidak berarti di hadapan samudra luas dan alam semesta. Menenangkan hati, memusatkan pikiran, dan merenungkan dengan saksama bagaimana membebaskan kemampuan dirinya sendiri. Zhang Yi telah membagikan metode meditasi bangsa bulan kepada semua orang. Li Changgong juga mempelajarinya dan memperoleh manfaat besar. Setelah waktu yang lama, dia perlahan menyadari satu hal. Daripada mengejar untuk melampaui orang lain dan menjadikan Zhang Yi sebagai tujuan, lebih baik terlebih dahulu mencoba melampaui dirinya sendiri. Tidak perlu memaksakan diri menjadi sempurna dalam segala hal. Jika seseorang bisa menjadi yang terbaik di satu bidang saja, itu pun sudah cukup untuk menjadi kuat. Karena itu, dia tidak lagi mengejar serangan penghancur berskala besar dan tidak lagi mengejar jurus-jurus yang megah. Dia hanya mengejar satu hal, cepat. Cepat hingga mencapai batas ekstrim, cepat hingga melampaui suara, melampaui ruang, bahkan menyentuh tepi waktu. Selama 2 tahun,
pedang militernya tidak pernah sekalipun keluar dari sarungnya. Dia memadatkan seluruh ketajaman, seluruh niat membunuh, dan seluruh energi jiwanya, lalu menyembunyikannya ke dalam bilah yang tampak biasa itu. Menyembunyikan ketajaman adalah demi mengejutkan seluruh dunia pada saat pedang itu terhunus. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki memecah ketenangan tebing laut. Burung-burung camar terkejut dan langsung terbang. Li Changgong perlahan membuka matanya. Tidak ada cahaya tajam memancar dari matanya, hanya ketenangan sedalam lautan. Yang berdiri di belakangnya adalah Zuke yang mengenakan zirah tempur merah menyala. Dewi perang wanita yang biasanya bertemperamen panas itu kini memandang pria biasa di depannya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Pria yang dulu dipanggilnya sebagai kakak kini terasa seperti seorang pria paruh baya yang telah melewati banyak penderitaan hidup. Go Chen. Suara Zuke tetap sedingin biasanya. Marsekali memberi perintah. Koridor bintang sudah mendekati tata surya. Paling lambat 1 bulan lagi, ia akan tiba di tepi tata surya. Sang komandan memintamu kembali untuk membahas strategi bersama. Li Changgong terdiam sejenak sebelum perlahan berdiri. Saat dia bergerak, angin laut yang sebelumnya ganas tiba-tiba berhenti sesaat dengan aneh. Dia mengulurkan tangan, mengambil senjata di atas lututnya, lalu mengusap perlahan sarung pedang yang dingin itu. Sudah 2 tahun. Suaranya serak, tetapi mengandung tekstur sekeras logam dan batu. Apa yang kita bicarakan sebenarnya tidak penting. Yang penting adalah apa yang dipersiapkan Zhang Yi. Dia menopang tubuhnya dengan batu di samping sebelum berdiri tegak, menyelipkan pedangnya di pinggang, lalu memperlihatkan senyum santai kepada Zuke. Namun, kalau ada kesempatan, aku juga ingin pedangku kembali menemukan saat yang tepat untuk terhunus. Wilayah besar Jiangnan, kota badai salju dan badai salju, di luar jendela meraung-raung, mewarnai seluruh dunia menjadi putih suram. Di dalam kantor yang hangat, Zuzeng duduk di kursi besar kayu merah yang melambangkan kekuasaan tertinggi. Keningnya berkerut erat sambil memegang laporan intelijen yang baru dikirimkan. Masih belum ada kabar? Zuzeng memijat pelipisnya yang terasa bengkak. Nada suaranya dipenuhi sedikit kecemasan. Sekretarisnya, Lan Xincheng, yang berdiri di hadapannya, mendorong kacamatanya dan menjawab dengan hati-hati. Panglima, keberadaan Nona memang selalu sulit dilacak. Sejak perang besar 2 tahun lalu, dia pergi sendirian ke bagian terdalam dataran es kutub utara. Katanya dia ingin mencari hakikat dari nol absolut. Zuzeng tertegun sejenak, lalu langsung merasa sangat tidak berdaya. Kenapa dia malah mengincar Dewi Musim Dingin dari Fremons? Lan Xincheng berkata, kemampuan Nona Juyu sangat kompleks. Dia adalah orang yang mengejar batas ekstrim, dan menurut pandangannya, dalam bidang pembekuan, eksistensi terkuat pasti berasal dari dataran es kutub utara. Baik Dewi Musim Dingin Morana maupun suku Gletser di kutub utara adalah objek pembelajaran yang sangat sempurna. Dalam beberapa tahun terakhir, dia sesekali muncul. Dan setiap kali muncul, selalu diiringi pembantaian. Lan Xincheng menampilkan serangkaian data. Menurut statistik, selama 2 tahun ini, jumlah binatang mutan tingkat Epsilon dan para esper buronan dari 5 ras besar yang mati di tangannya telah melampaui 30 orang. Departemen Intelijen memperkirakan bahwa kekuatan Nona sekarang mungkin telah mengalami perubahan kualitatif. 2 kekuatan yang sepenuhnya berlawanan dalam tubuhnya, yaitu pembakaran dan embun beku, tampaknya sedang mencapai keseimbangan mengerikan. Mendengar hal itu, alis Zuzeng yang semula berkerut rapat akhirnya sedikit mengendur. Di matanya melintas secercah rasa lega, sekaligus ambisi yang mendalam. Bagus, sangat bagus. Zuzeng berdiri dan berjalan menuju jendela, menatap badai salju yang memenuhi langit. Zhang Yi memang kuat, tetapi bagaimanapun juga dia bukan orang yang bisa sepenuhnya kita kendalikan. Keluarga Deng memang telah berpihak kepadanya, tetapi itu adalah pilihan mereka. Aku, Zuzeng, seumur hidup tidak pernah lebih rendah dari siapapun. Jika suatu hari nanti putriku bisa melampaui Zhang Yi, bisa berdiri di posisi tertinggi itu. Telapak tangan Zheng perlahan menekan kaca jendela, seolah sedang menggenggam seluruh wilayah Huaxu.
Pada saat itu, kota badai salju ini, bahkan seluruh negeri Huaxu, pemilik sejatinya adalah aku. Sampaikan perintahku. Zhuzheng berbalik, tatapannya berubah dingin dan tegas. Gunakan segala cara untuk menghubungi Juyu. Katakan padanya, koridor langit berbintang telah datang. Itu adalah panggung miliknya, sekaligus kesempatan bagi kita untuk mencapai puncak. Seorang pria sejati hidup di antara langit dan bumi. Bagaimana mungkin rela lama-lama berada di bawah orang lain? Beri aku satu kesempatan, dan aku juga akan membuat Zhang Yi melihat ekspresiku. Ketika memikirkan Juyu, ekspresinya menjadi lebih lembut. Zuyu, dia adalah hartaku, harapanku. Seorang esper yang dapat berevolusi tanpa batas. Siapapun yang berani meremehkannya pasti akan menderita kerugian besar. Seiring semakin dekatnya koridor langit berbintang, seluruh planet bumi bagaikan sepanci air mendidih yang sedang direbus. Baik negeri Huaxu dan berbagai peradaban kuno yang berada di permukaan, maupun organisasi mata, gereja suci, dan para ahli kuat penyendiri yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Semua orang mulai bersiap-siap demi tangga Omega yang legendaris itu, demi secercah kesempatan hidup dan harapan terakhir, melakukan persiapan terakhir mereka. Sebuah tirai raksasa yang membentang ke seluruh dunia akan segera dibuka. Di alam semesta yang luas, tata surya hanyalah sudut kecil dari galaksi Bima Sakti. Keberadaan yang tampak begitu tidak berarti. Namun, di seluruh alam semesta, hampir tidak ada tempat yang lebih sempurna darinya. Bahkan sedikit penyimpangan angka saja sudah cukup membuat planet bumi tidak mungkin melahirkan kehidupan. Ini adalah tanah pilihan surga yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Dan pada hari itu, di planet bernama Bumi dalam tata surya, seluruh observatorium astronomi menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat napas tercekat. Makhluk raksasa bernama Koridor Langit Berbintang akhirnya melintasi kehampaan yang panjang, melemparkan bayangan raksasanya ke dalam sabuk Kuiper. Bahkan dari jarak miliaran kilometer dari planet Bumi, massa luar biasa besarnya masih memicu reaksi berantai yang mengerikan. Orbit Neptunus mengalami sedikit pergeseran yang dapat terlihat dengan mata telanjang. Ratusan juta asteroid dan komet tertangkap oleh gelombang gravitasi mengerikannya. Sebagian dihancurkan menjadi debu dan berubah menjadi cincin bintang yang mengelilingi tubuhnya. Sebagian lainnya dilempar jauh ke kedalaman tata surya seperti ketapel, berubah menjadi potensi bencana hujan meteor. Di planet Bumi, pasang surut menjadi ganas dan medan magnet bumi mengalami kekacauan hebat. Aurora tidak lagi hanya muncul di kutub, melainkan menari di langit khatulistiwa seperti hantu. Sebuah krisis yang jauh lebih mengerikan daripada kedatangan zaman es belasan tahun lalu, akhirnya tiba. Akhirnya ia datang. Kota Tianhai, di bawah kubah lantai tertinggi benteng Tianhai. Zhang Yi duduk sendirian di sana. Ia tidak menyalakan proyeksi holografik, melainkan menggunakan teleskop astronomi optik paling primitif sekaligus paling presisi untuk diam-diam mengamati angkasa dalam. Dalam pandangannya, struktur heliks ganda yang memancarkan cahaya biru redup itu tampak seperti bor raksasa yang perlahan berputar, seolah ingin mengebor lubang pada tata surya yang damai ini. Saat Zhang Yi menatap jurang, jurang itu juga mengaum kepada seluruh makhluk hidup. Wung! Yes! Tanpa tanda apapun, tanpa peringatan, tanpa batasan medium apapun. Sebuah gelombang aneh seketika menyapu seluruh tata surya. Gelombang itu mengabaikan jarak, mengabaikan ruang hampa, bahkan mengabaikan penghalang materi. Dari sisi gelap bulan yang tandus hingga permukaan planet bumi yang makmur, dari kerajaan manusia ikan di dasar laut hingga suku kadal lava di kedalaman kerak bumi. Di dalam tata surya, selama makhluk hidup memiliki konsep kecerdasan, entah itu manusia generasi ke-6, para peninggalan kuno, ataupun makhluk mutan yang baru memperoleh kesadaran spiritual. Semuanya pada saat yang sama mendengar sebuah suara dingin, agung dan tanpa emosi di dalam benak mereka. Itu bukan bahasa apapun yang dikenal, tetapi semua makhluk dapat langsung memahami maknanya. Peringatan, terdeteksi sumber invasi ilegal, koridor langit berbintang. Tingkat ancaman,
kelas pemusnahan dunia. Mengaktifkan mekanisme imun darurat. Perintah, seluruh individu cerdas di dimensi ini segera menuju dan membersihkan sumber invasi. Mekanisme hadiah telah diaktifkan. Setiap penghancuran sejumlah massa sumber invasi atau pembersihan polutan internal akan memperoleh suntikan ether berkualitas tinggi. Membunuh target inti akan dianugerahi hak evolusi ras. Suara itu menghilang, tetapi rasa gemetar dari kedalaman jiwa tetap tidak bisa mereda untuk waktu yang lama. Ini adalah kehendak Sang Pencipta. Zhang Yi menekan kepalanya yang sedikit membengkak. Matanya dipenuhi keterkejutan. Tanpa sedikit pun keraguan, ia langsung memastikan asal suara tersebut. Ini adalah pertama kalinya Zhang Yi melihat kehendak dari dimensi yang lebih tinggi, secara langsung memberikan perintah kepada seluruh ras. Inikah metode Dewa Pencipta yang mengendalikan segalanya dan memelihara seluruh ras? Karena perbedaan dimensi yang terlalu besar, Sang Pencipta tidak bisa secara langsung melakukan manipulasi detail di dunia materi. Ia hanya perlu mengeluarkan sebuah misi, lalu memberikan wortel bernama Ether, dan seluruh miliaran makhluk hidup di tata surya akan menyerbu koridor langit berbintang, seperti anjing gila demi menjaga kestabilan alam semesta. Hak evolusi ras. Mata Zhang Yi langsung bersinar terang. Ras yang mendapatkan perhatian. Sang Pencipta akan menjadi sangat kuat. Contohnya adalah ras Yihen, anak kesayangan Sang Pencipta, serta generasi keempat Yak yang sengaja diciptakan untuk menekan bangsa Druk. Mereka semua memperoleh spiritualitas yang lebih tinggi karena mendapat restu Sang Pencipta. Dan sekarang, kesempatan itu muncul sekali lagi. Bagi ras manapun, ini adalah racun yang mustahil ditolak. Dan saat ini, setiap makhluk cerdas mendengar suara tersebut. Bahkan ras-ras yang awalnya tidak terlalu peduli terhadap koridor langit berbintang pun, kini menjadi bersemangat membara. Ras langit berbintang dahulu sangat kuat, bahkan pernah menekan bangsa Druk hingga hanya bisa memakan tanah dan batu. Andai saja mereka tidak mengkhianati Sang Pencipta, dunia ini sudah menjadi milik ras langit berbintang. Maaf, jika kekuatan seseorang cukup besar, siapa yang mau terus-menerus dikendalikan nasibnya oleh orang lain? Hati-hati bicara. Sekarang kesempatan sudah ada di depan mata. Kita juga harus ikut memperebutkannya. Pada saat yang sama, kota Tianhai, laboratorium biologi tertinggi. Zhou Ke'er mengenakan jas laboratorium putih bersih dan kacamata pelindung. Menatap penuh konsentrasi ke arah sekelompok mikroskop di hadapannya. Hiruk-pikuk dunia luar, seolah tidak ada hubungannya dengan dirinya. Bahkan, suara dewa yang barusan menggema di dalam benaknya hanya membuat pipet di tangannya berhenti selama 1 detik sebelum kembali stabil seperti semula. Di bawah mikroskopnya, sebuah perang brutal di dunia mikroskopis sedang berlangsung. Di dalam cawan kultur, terdapat sel aktif yang diambil dari prajurit terkuat suku Yalang. Sel jenis ini memiliki daya hidup dan agresivitas yang sangat mengerikan, menjadi representasi puncak kekuatan fisik yang diketahui saat ini. Namun saat ini, di tepi kelompok sel merah itu, muncul semburat abu-abu kehitaman yang aneh. Itu adalah mutasi penyakit. Sejumlah kecil debu radiasi kosmik yang dibawa Zhang Yi dari pinggiran koridor langit berbintang, dengan hati-hati diinokulasikan ke tempat itu oleh Zhou Ke'er. Sel mutasi abu-abu kehitaman itu bagaikan pasukan cerdas yang sedang dengan gila-gilaan melahap dan mengasimilasi sel normal milik suku Yalang. Mereka lebih kuat, lebih liar, dan tidak mengenal lelah. Melihat sel sehat di area inti hampir kehilangan garis pertahanannya. Kalau tidak diintervensi, kelompok sel suku Yalang sebagai inang pasti akan mati. Benar saja, bahkan suku Yalang yang memiliki tubuh fisik ekstrem pun tidak mampu melawan invasi semacam ini dengan kekuatan mereka sendiri. Sudah waktunya menggunakan intervensi buatan. Zhou Ke'er bergumam pelan, dengan suara yang begitu tenang hingga terasa menakutkan. Ia perlahan mendorong pipet di tangannya, lalu setetes cairan emas jatuh ke area pusat cawan kultur. Itu adalah cairan nutrisi berkonsentrasi tinggi yang dicampur dengan hormon tertentu yang mampu merangsang pembelahan sel.
Setelah mendapatkan hujan berkah dari langit itu, sel suku Yalang yang sebelumnya terus dipukul mundur, langsung berubah seperti disuntik darah ayam. Mereka membelah diri dengan gila-gilaan, menjadi lebih besar. Struktur sel mereka juga menguat, bahkan menumbuhkan dinding sel yang lebih keras dan pseudopodia yang agresif. Situasi yang awalnya sepihak langsung berbalik. Sel sehat yang telah diperkuat mulai melakukan serangan balik, mengepung kelompok sel mutasi abu-abu kehitaman itu, membantai dan melahap mereka. Zhou Ke diam-diam menyaksikan pemandangan itu, sementara di matanya muncul kilatan makna yang mendalam. Inilah yang disebut reaksi imun. Saat tubuh diserang virus dari luar, sebagai peneliti, aku tidak perlu turun langsung bertarung melawan virus itu. Aku hanya perlu menggerakkan sistem imun dari cawan kultur ini, lalu memberikan nutrisi dan stimulasi yang cukup agar sel darah putih bertarung mati-matian. Ia menegakkan tubuhnya, melepas kacamata pelindung, lalu menatap langit di luar jendela yang tampak agak bergolak. Kita semua hanyalah sel di dalam cawan kultur milik Sang Pencipta. Hanya saja ada sel yang ingin hidup, dan ada sel yang ingin melepaskan diri dari cawan kultur. Benteng Tianhai, Observatorium Kubah Langit. Zhang Yi masih mencerna informasi yang dibawa sinyal misterius itu ketika tiba-tiba suara alarm tajam memecah kesunyian. Peringatan. Peringatan. Terdeteksi akses paksa sinyal eksternal berkekuatan sangat tinggi. Firewall sedang ditembus. Penembusan gagal. Sedang direstrukturisasi. Pihak lawan menggunakan teknologi belitan kuantum dengan frekuensi tak dikenal. Suara yang sin-sin segera terdengar dari komunikator dengan nada bicara yang sangat cepat. GG, ada sumber sinyal yang sangat kuat sedang membajak jaringan komunikasi global kita secara paksa. Tingkat teknologi pihak lawan sangat tinggi dengan ciri khas jelas dari peradaban generasi keempat. Aku tidak bisa menghentikannya. Suara yang sin-sin terdengar sedikit tak berdaya. Tingkat peradaban teknologi pihak lawan jelas jauh melampaui mereka. Bahkan, dengan kemampuan komputer tingkat puncak milik yang sin-sin, ia tetap tidak mampu mencegah infiltrasi informasi pihak lawan. Namun, ini bukan serangan berbahaya. Mereka hanya mengambil alih saluran komunikasi kita. Tidak perlu dihentikan. Zhang Yi menatap layar besar di depannya. Awalnya layar itu menampilkan pemandangan koridor langit berbintang, tetapi kini berubah menjadi gangguan salju putih. Ia memiringkan kepala sambil berkata dengan ekspresi penuh minat. Karena titah dewa baru saja turun, tentu utusan dewa juga harus muncul memperlihatkan wajah mereka. Peristiwa besar yang terjadi pasti akan diiringi oleh seseorang yang ingin menguasai hak berbicara demi memperoleh keuntungan. Dan pihak yang mengeluarkan suara itu pasti merupakan keberadaan dengan kekuatan absolut. Detik berikutnya, gangguan salju putih menghilang. Di layar muncul sebuah pemandangan yang terasa suci dan tak dapat dinodai. Latar belakangnya adalah kota putih megah yang melayang di atas awan, menara-menara menjulang tinggi, sementara nyanyian suci bergema di udara. Di tengah layar berdiri sesosok makhluk dengan wajah sempurna. Ia memiliki bentuk yang sangat mirip manusia. Kulitnya seputih giok lemak domba terbaik, dan rambut emasnya mengalir seperti cahaya matahari. Manusia mungkin sulit membayangkan adanya makhluk hidup alami dengan penampilan seperti itu, karena kesempurnaannya benar-benar tanpa celah. Hampir sama seperti Zhang Yi, karena tubuh Zhang Yi sendiri telah dimodifikasi secara sempurna oleh Zhou Ke menggunakan kemampuan Undying One. Ketampanan hanyalah atribut paling dasar saja. Sosok di layar itu, bagian yang paling mencolok adalah dua pasang sayap putih murni di belakang punggungnya, yang ketika dibentangkan mencapai beberapa meter lebarnya. Sayap itu mengepak perlahan, menebarkan titik-titik cahaya. Inilah puncak dari peradaban Ark generasi keempat, kerabat dekat ras langit berbintang, suku Yuren. Mereka juga merupakan asal mula malaikat dalam mitologi barat. Makhluk bersayap itu perlahan membuka mulutnya. Suaranya tidak menyebar melalui udara, melainkan langsung beresonansi di dalam benak semua orang, membawa belas kasih dan cinta kasih alami. Aku adalah Serafim Agung dari suku Yuren Bimier. Makhluk hidup dari era ini, titah Sang Pencipta telah tiba.
Koridor langit berbintang adalah tumor ganas dari era lama, kaum bidah yang menentang kehendak dewa. Kedatangannya akan membawa kehancuran dan malapetaka bagi dunia ini. Sebagai pelayan paling setia Sang Pencipta, sekaligus mantan penjaga planet ini, suku Yuren memiliki tanggung jawab untuk memimpin seluruh ras dalam melawan bencana ini bersama-sama. Bimier di layar sedikit mengangkat dagunya, tatapannya seolah menembus layar dan menatap setiap penonton. Hari ini pukul 3 sore, ras kami akan mengadakan konferensi 10.000 ras melawan musuh di wilayah penting Eropa Utara, kota Angsi. Kami dengan tulus mengundang para pemimpin berbagai peradaban dan para ahli dari seluruh ras untuk hadir. Pada saat itu, kami akan mengumumkan informasi inti mengenai koridor langit berbintang dan menyusun rencana operasi gabungan. Demi kelangsungan dunia ini, demi nasib seluruh ras, dan demi kemuliaan Tuanku, kami mohon kepada semuanya, hadirlah tepat waktu. Setelah berkata demikian, layar membeku pada sebuah undangan emas, lalu perlahan menghilang. Komunikasi kembali normal. Namun, alis Zhang Yi justru semakin mengernyit erat. Suku Yuren akhirnya tidak tahan lagi untuk muncul ke permukaan, ya. Jari Zhang Yi mengetuk meja perlahan. Ras ini bersembunyi sangat dalam. Sebelumnya Montesquieu pernah menyebut bahwa mereka adalah pendukung di balik gereja Junzeng. Selama ini hidup mengasingkan diri di ruang lipatan atau pulau terapung di langit sangat tinggi dan jarang ikut campur dalam urusan dunia permukaan. Kini, dengan memanfaatkan krisis koridor langit berbintang, mereka muncul secara terbuka dan sejak awal langsung memasang sikap sebagai pemimpin aliansi dunia persilatan, ingin memimpin seluruh ras. Peradaban tingkat dewa generasi keempat, kerabat dekat ras langit berbintang. Hubungan ini cukup menarik. Zhang Yi mencibir dingin. Ini jelas ingin memanfaatkan nama besar demi merebut hak kendali koridor langit berbintang, kan? Apa yang disebut penghancuran itu kemungkinan besar hanyalah kedok. Pergi atau tidak? Itulah pertanyaannya. Jika tidak pergi, mereka akan dianggap sebagai pihak yang berbeda, bahkan mungkin dicap oleh ras bersayap sebagai menentang kehendak dewa dan menjadi sasaran. Bagaimanapun juga, saat ini seluruh ras di dalam tata surya tengah menghadapi ancaman koridor langit berbintang. Jika ada pihak yang ingin menjaga diri sendiri dan tidak peduli pada yang lain, ras-ras lain jelas tidak akan membiarkan keberadaan orang seperti itu. Bayangkan saja, ketika kalian bertarung mati-matian di garis depan, ada seseorang yang bersembunyi di belakang menikmati hasil kemenangan, bahkan mungkin menyerang kalian setelah para ahli dari ras kalian gugur. Bisakah kalian menerimanya? Namun jika pergi, itu berarti masuk ke wilayah mereka. Kota Angsi di Eropa Utara adalah markas besar ras bersayap. Jauh dari wilayah pengaruh negara Huaxu dan ras naga. Siapa yang tahu apakah itu jamuan Hongmen? Di antara 10.000 ras, entah berapa banyak ahli yang mengincar barang-barang di tangan Zhang Yi. Belum lagi bakatnya, kemampuan tingkat, alam semesta super yang telah ia bangkitkan juga bisa dirampas dengan merebut sumber kekuatannya. Saat Zhang Yi masih ragu-ragu, komunikator pribadinya tiba-tiba bergetar. Itu adalah saluran khusus terenkripsi. Zhang Yi mengangkat sambungan itu, lalu terdengar suara lembut, namun dingin milik Bai Longzi Yuanmo. Zhang Yi, kau sudah menerima selebaran dari malaikat itu, kan? Sudah. Zhang Yi tersenyum pahit. Aku sedang pusing memikirkannya. Senior, sebenarnya apa latar belakang ras bersayap itu? Baru muncul saja sudah bersikap seperti pemimpin seluruh ras. Cuma sekumpulan burung sombong yang tumbuh bulu. Nada suara Bai Longzi dipenuhi penghinaan yang jelas. Mereka menganggap diri sebagai anak kesayangan Sang Pencipta, paling suka menjadikan bulu ayam sebagai panji kekuasaan. Namun kekuatan mereka memang tidak bisa diremehkan. Pada era peradaban generasi keempat, mereka menguasai langit, dan pada akhir era kelima, mereka juga pernah bersaing dengan ras naga. Bisa dibilang mereka adalah lawan lama. Jadi maksud senior, pergi. Tentu saja harus pergi. Bai Longzi berkata tegas tanpa ragu. Sekarang koridor langit berbintang telah kembali. Dampaknya terlalu besar. Gelombang pasang gravitasi sudah mulai merobek lempeng permukaan bumi. Jika tidak diselesaikan,
semuanya akan berada dalam masalah besar. Dalam situasi seperti ini, tidak ada ras yang bisa tetap berada di luar. Lagi pula, meskipun ras bersayap arogan, mereka memang memegang sejumlah data rahasia tentang ras langit berbintang. Tidak ada salahnya mendengarkan. Seperti yang pernah dikatakan Bai Longzi sebelumnya, sebagai sesama ras dari generasi keempat, ras bersayap memang menguasai sebagian informasi tentang ras langit berbintang dari era yang sama. Kau tidak perlu khawatir soal keamanan. Saat itu ras naga juga akan datang. Selama kami ada di sana, para manusia burung itu tidak akan berani bertindak sembarangan. Begitu mendengar ada dukungan dari ras naga, Zhang Yi langsung merasa lebih tenang. Namun ia masih sedikit khawatir dan bertanya lagi. Senior, aku masih punya satu pertanyaan. Jika masalah koridor langit berbintang tidak bisa ditangani dengan baik, apakah itu benar-benar bisa menyebabkan kiamat? Sinyal dari Sang Pencipta itu terdengar sangat menakutkan. Dunia Ether, kumpulan alam bawah sadar, Kagawa. Ini adalah pertama kalinya eksistensi tersebut mengirim pemberitahuan kepada seluruh makhluk cerdas di dunia. Di masa lalu, hanya segelintir orang yang mampu menerima sinyalnya. Misalnya Zhang Yi setelah baru memasuki ranah Epsilon. Hal itu cukup membuktikan bahwa kembalinya koridor langit berbintang kali ini bahkan membuat Kagawa sangat memerhatikannya. Di seberang komunikasi, suasana hening sejenak, seolah Bai Longzi juga sedang berpikir. Kiamat? Tidak semudah itu. Suara Bai Longzi tenang dan penuh keyakinan. Tempat uji coba tata surya ini adalah sesuatu yang diciptakan Sang Pencipta dengan usaha tak terhitung. Ia tidak akan membiarkan satu eksperimen gagal menghancurkan tempat ini. Jika tidak ditangani dengan baik, memang akan menjadi sangat merepotkan. Permukaan bumi mungkin akan dibersihkan sekali lagi, dan banyak ras lemah akan punah, namun tidak sampai membuat dunia benar-benar hancur. Ras langit berbintang yang sudah runtuh itu, meskipun pernah tak terkalahkan selama suatu era, pada akhirnya tetap telah berubah menjadi debu sejarah. Orang mati tidak mungkin lagi membalikkan langit. Begitu mendengar kalimat tidak sampai dunia hancur, Zhang Yi sedikit menghela napas lega. Selama bumi tidak meledak, masih ada ruang untuk berputar. Namun karena naluri kehati-hatian yang telah tertanam dalam tulangnya, atau lebih tepatnya naluri takut mati, Zhang Yi tanpa sadar menambahkan satu kalimat lagi. Senior. Maksudku kalau seandainya situasinya benar-benar tak terkendali, dan ras naga memutuskan meninggalkan bintang bumi untuk kabur. Zhang Yi tertawa canggung 2 kali. Nada suaranya tulus sampai ke puncaknya. Tolong bawa kami juga. Aku ini tidak punya kelebihan lain selain patuh. Dan aku juga membawa bekal sendiri. Jadi pasti tidak akan merepotkan kalian. Di seberang komunikator, suasana langsung hening seperti kuburan. Bahkan hanya melalui layar, Zhang Yi bisa membayangkan wajah Bai Longzi yang penuh garis hitam dan kehabisan kata-kata. Seorang esper tingkat kesatria hitam, yang jika dilihat di seluruh bintang bumi juga termasuk jajaran ahli kuat. Pada saat genting seperti ini justru memikirkan cara nebeng kabur. Tut! Bai Longzi langsung memutus sambungan komunikasi. Zhang Yi memandang layar yang telah gelap, lalu mengangkat bahu tanpa merasa malu sedikit pun. Ini namanya bersiap sebelum hujan turun. Tahu? Bertahan hidup, itulah prinsip paling penting. Ia berdiri dan menatap langit yang bergolak di luar jendela. Tatapannya perlahan menjadi tajam. Eropa Utara, kota Angsi. Malaikat ya? Kalau begitu, mari temui para utusan dewa itu. Shinshin, bersiaplah. Sore ini kita akan datang tepat waktu menghadiri pertemuan itu. Kali ini jauh lebih menarik dibanding konferensi 10.000 ras 5 tahun lalu. Bagaimanapun, pada konferensi sebelumnya, banyak ras sama sekali tidak hadir, terutama kekuatan kelas 1 yang sangat kuat. Mereka memandang rendah ras generasi ke-6 yang lemah dan tidak tertarik berunding dengan mereka. Namun kali ini berbeda. Sepertinya tidak akan ada satupun ras yang mengabaikan konferensi ini. Seiring waktu menuju konferensi 10.000 ras melawan musuh semakin dekat, udara di seluruh bintang bumi terasa makin kental dan berat.
Meskipun ini adalah konferensi yang diprakarsai oleh ras bersayap dan ditujukan kepada seluruh ras cerdas. Manusia generasi ke-6 kini telah terbagi menjadi banyak negara dan kekuatan. Tetapi setelah integrasi sumber daya sebelumnya, kekuatan berskala besar yang tersisa bahkan tidak sampai 10. Namun di dalam kubu manusia generasi ke-6, semua orang memahami bahwa hak bicara dalam konferensi ini tidak lagi ditentukan oleh jumlah, melainkan kualitas. Mereka jelas tidak mungkin mengirim terlalu banyak orang untuk menghadiri konferensi, sehingga hanya bisa memilih beberapa tokoh perwakilan. Maka pada siang hari itu, beberapa pesawat tingkat tertinggi dari berbagai penjuru dunia mendarat satu demi satu di pelabuhan udara kota Tianhai. Berbagai negara dan organisasi aliansi manusia generasi ke-6 setelah melakukan diskusi darurat, akhirnya mencapai kesepakatan. Mereka memilih beberapa perwakilan paling kuat untuk membentuk delegasi sementara bernama Delegasi Perwakilan Manusia. Lalu bersama-sama berangkat menuju kota Anxi.